Halo guys, kali ini kita akan membahas topik tentang gender, bias gender, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Topik ini penting karena kebanyakan orang masih salah dalam mengartikan apa itu gender dan jenis kelamin. Yuk, mari kita kulik satu persatu. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Amerika, John Money, pada tahun 1955. Ia membedakan antara seks sebagai jenis kelamin biologis dan gender sebagai identitas serta peran sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Seiring waktu, pemahaman gender mengalami perubahan. Dahulu, perempuan ditempatkan hanya di ranah domestik, sementara laki-laki di ranah publik. Namun kini, konstruksi sosial itu bergeser. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin, bekerja, dan berperan di ruang publik. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa gender adalah hasil konstruksi sosial, bukan kodrat yang mutlak. Lalu pandangan ini diperkuat oleh Rewin Connell dalam bukunya Gender 2009. Connell menegaskan bahwa gender adalah relasi sosial yang multidimensional. Artinya, gender tidak hanya soal identitas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Maskulinitas dan femininitas terbentuk melalui proses sosial politik budaya, bukan semata-mata biologis. Inilah yang membuat pengalaman dan persepsi gender bisa berbeda di setiap masyarakat dan berubah seiring waktu. Jadi, kalau kita ringkas, seks adalah jenis kelamin biologis, laki-laki atau perempuan. Gender adalah peran, sifat, dan tanggung jawab yang dibentuk masyarakat. Contohnya, laki-laki dianggap harus kuat dan berani, sementara perempuan dianggap lembut dan penyayang. Namun harus digarisbawahi dan diberi tanda kutip bahwa sifat-sifat itu bisa dimiliki oleh siapa saja, tidak memandang gender ataupun jenis kelamin individu yang bersangkutan. Namun, konstruksi sosial ini tidak selalu berjalan ideal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Inilah yang disebut dengan bias gender. 1. Subordinasi. Subordinasi adalah ketika satu gender dianggap lebih rendah daripada yang lain. Biasanya perempuan ditempatkan sebagai pihak yang tidak punya otoritas atau dianggap kurang mampu. Misal, dalam rapat kelas, ide dari seorang perempuan diabaikan hanya karena dia perempuan, sementara ide laki-laki lebih dihargai. 2. Marginalisasi. Marginalisasi adalah peminggiran atau pengucilan gender tertentu dari akses terhadap sumber daya atau kesempatan. Seperti ada lowongan pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan siapa saja, tapi ditulis hanya untuk laki-laki. Akibatnya, perempuan tersisih dari kesempatan kerja. 3. Double burden, beban ganda. Double burden adalah beban ganda yang biasanya dialami perempuan. Di satu sisi mereka bekerja di ranah publik, di sisi lain tetap dituntut mengurus rumah tangga. Misal contohnya adalah ketika seorang ibu bekerja seharian di kantor, tapi pulang masih harus memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak tanpa bantuan suami. 4. Stereotype. Stereotip adalah pelabelan atau anggapan tertentu yang dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan. Masalahnya, stereotip ini membatasi potensi mereka. Contoh, laki-laki dianggap tidak boleh menangis karena akan dicap lemah. Sebaliknya, perempuan dianggap tidak pantas jadi pemimpin karena dianggap emosional. Padahal, keduanya tidak benar. 5. Kekerasan adalah bentuk bias gender yang paling jelas dan berbahaya. Kekerasan bisa berbentuk fisik, psikis, maupun seksual. Nah, contoh dari kasus kekerasan ini ada banyak, seperti KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Misal ketika suami memukul istri, atau malah sebaliknya ketika dalam hubungan mereka terdapat konflik. Lalu ada kekerasan seksual, bisa dalam bentuk verbal atau non-verbal. Verbal seperti pelecehan di transportasi umum atau tempat kerja.
Kalau nonverbal itu seperti catcalling atau memanggil seseorang dengan maksud tertentu dalam konteks menggoda. Terakhir ada kekerasan dalam hubungan pacaran. Ketika pacar atau pasangan kita memiliki kontrol atau mengontrol kita secara berlebihan atau memaksa kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Kesimpulannya, sejak John Money memperkenalkan istilah gender pada 1955 hingga Connell pada 2009 menekankan bahwa gender adalah relasi sosial multidimensional, kita tahu bahwa gender selalu dibentuk dan dipengaruhi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak bias gender yang terjadi seperti subordinasi, marginalisasi, double burden, stereotype, hingga kekerasan. Semoga dengan memahami ini, kita lebih sadar untuk meminimalisir bias gender, mendukung kesetaraan, dan mencegah bentuk kekerasan apapun itu yang berbasis dengan gender. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.